Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita masih berjumpa kembali dan ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan pada ibadah kita di minggu pertama bulan Agustus. Kita bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Mari kita buka ibadah pagi ini dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini biar semua hati yang datang kepadamu Tuhan boleh kau lawat, boleh kau jamah dan boleh kau ubahkan menjadi baru. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang kau tinggalkan bagi kami. Terima kasih Bapa, semua yang tidak bisa kami bayangkan kau sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita perkatakan betapa besar dan ajaibnya karya Tuhan di dalam hidup kita. Angkat saudara, lagu ini kita mau ingat bahwa setiap bangsa, setiap suku bangsa boleh menyembah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan kembali. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih. Kau luar biasa Yesus, Raja di atas segala bangsa. Kita angkat kembali dari awal. Katakan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, oh Raja segala bangsa yang maha kuasa,
bersyukur menjadi umat-umat yang dimenangkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu yang maha besar, mengatasi segala bumi, segala kerajaan, segala bangsa, segala kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Haleluya. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu menjadi pelindung kami, yang bertempur bagi kami. Meskipun keadaan kami sulit Tuhan, Engkau ada di depan kami dan berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyanyikan keyakinan kami ini, bahwa meskipun beribu dan berlaksa musuh di depan kami menang bersama Engkau. Mari saudara kita angkat lagu ini, kita tahu bahwa keyakinan kita tidak pernah goyah karena Yesus yang bersama kita. Katakan, meskipun musuh di depan kita tidak pernah goyah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku.
gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, pada minggu ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bawa hati kita mengucap syukur. Mengucap syukur untuk darah yang tak ternilai harganya yang sudah menebus kita semua. Kita boleh bersyukur ada Yesus di dalam hidup kita yang boleh membawa hidup kita berkemenangan dari hari ke hari. Katakan pujian ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan ku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Biarkan musik mengalun untuk angkat lagu ini. Kita tundukkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menari bagimu. Ku menari bagimu. Ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah
dijadikan baru. Ku dijadikan, Ya, aku dijadikan baru Tuhan. Ku dijadikan baru. Haleluya, kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menang oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang dan lawatlah setiap hati kami Tuhan. Kami tahu tidak ada kuasa lain yang sanggup selamatkan kami selain kuasa darah-Mu. Haleluya, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik di Puri dan Geraha Raya. Kita sudah masuk di bulan yang ke-8, bulan Agustus. Waktu begitu cepat berlalu dan kita masih ada dalam ibadah online Bapak Ibu Saudara karena situasi kondisi yang masih belum memungkinkan kita untuk ada dalam ibadah di gereja. Meskipun mungkin saudara Bapak Ibu mendengar bahwa di tempat lain atau gereja-gereja lain sudah mulai beribadah dalam offline, tapi Gereja Puri dan Geraha kami masih dalam ibadah online. Kiranya ini tidak membuat Bapak Ibu Saudara menjadi tawar hati, berpikir negatif, tapi kita mau tetap setia, kita mau tetap melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pagi ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Dia. Dan marilah kita terus siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita berdoa, kiranya Roh Kudus tolong kita, pimpin kita, sehingga semua kemuliaan bagi Tuhan. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, minggu pertama di bulan yang baru. Tuhan berkatilah kami terus dan pimpinlah kami terus. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, layakkanlah sehingga setiap perkataan diperkenan Tuhan dan hanya kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan kami mau buka hati terus. Dalam tangan-Mu kami berserah dan juga hamba-Mu dalam pimpinan Roh Kudus menyerahkan pelayanan, pemberitaan firman ini, dan di dalam nama Yesus hamba-Mu siap untuk menyatakan atau menyampaikan kebenaran firman. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya akan membaca beberapa ayat yang saya ambil pagi ini di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai dengan yang ke-24. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian pembacaan firman kita pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan ayat-ayat ini maka saya akan memberikan satu tema dalam renungan atau khotbah saya pagi ini, berbicara mengenai sukacita, berbicara mengenai ketaatan, dan juga berbicara mengenai kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis ini sebagai satu peringatan kepada kita bahwa atau sebagai anak-anak Tuhan atau pengikut-pengikut Kristus,
Dari 3 ayat yang kita baca ini, dari Kolose 3 ayat 22 sampai 24, maka ada 3 hal yang harus kita tetap jaga dan menjadi sesuatu gaya hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan tentunya itu yang menjadi tema khotbah saya pagi ini, yaitu kita harus menjaga atau memiliki gaya hidup sukacita, kita harus memiliki gaya hidup ketaatan dan juga kesetiaan. Nah, saudara, masalahnya atau pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa sukacita, kita bisa taat, kita bisa setia di dalam kondisi situasi yang sudah hampir 5 bulan ini kita alami. Bukan hanya di negara kita, tapi ada banyak negara-negara lain. Bagaimana kita bisa terus sukacita, bagaimana kita bisa taat, dan bagaimana bisa kita setia. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ada dan sampai hari ini mungkin itu pertanyaan yang sering tersirat di dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersukacita misalnya, sementara kebutuhan hidup kita sehari-hari ini sangat sukar untuk dipenuhi. Kita punya keluarga, kita punya anak-anak yang harus kita cukupi kebutuhan hidup mereka. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita bisa melalui tentunya ketika kita mau mengerti dan memahami firman Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kita mau belajar bersama-sama. Bukan hanya saya yang menyampaikan sepertinya saya menggurui, tidak. Tapi saya juga harus belajar. Apa yang ingin saya sampaikan itu terlebih dahulu mengajar kepada diri saya pribadi. Nah, Bapak Ibu, sayangnya ada banyak pengikut-pengikut Tuhan yang tidak mau memilih atau lebih baik memilih jalan yang mudah, yang instan, ketimbang harus melalui proses. Karena itu menjadi sesuatu yang mungkin menjenuhkan, menyebalkan, membuat hidup ini menjadi beban yang sangat berat. Tapi marilah kita akan belajar pagi ini bagaimana atau seperti apa untuk kita sampai kepada hasil itu, kepada tujuan itu seperti yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 langkah, yang dapat membuat kita bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pagi ini saya akan sampaikan langkah yang pertama, yaitu terdapat di dalam ayat 22 dari Kolose 3 ayat 22. Coba perhatikan dari ayat ini, maka dikatakan, hai hamba-hamba, taati Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, tetapi kamu harus melakukannya dengan senang, dengan tulus hati. Perhatikan kalimat yang terakhir dari ayat 22 ini, takut akan Tuhan. Jadi langkah pertama bagaimana kita bisa merasakan sukacita, taat dan setia, yaitu kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan berbicara atau mempunyai pengertian Tuhan itu sebagai sosok yang menyeramkan, yang suka menghukum, yang tidak punya kasih, tentu tidak seperti itu. Tetapi pemazmur di dalam Mazmur 63 ayatnya yang ke-9, maka dia memberikan pengertian takut akan Tuhan, yaitu hidup atau jiwa yang melekat kepada Tuhan. Hidup atau jiwa yang melekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai Tuhan, ada sesuatu pengertian yang lebih mendetail, yang lebih harus kita pahami. Terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16 berbicara mengenai pribadi Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Dia penguasa satu-satunya, raja di atas segala raja, Tuan di atas segala Tuan. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak akan terhampiri. Seorang pun
tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Ingat ketika Paulus bertemu jumpa Tuhan di berjalanan ke Damsik, dia tidak bisa melihat, begitu mulia, cahayanya begitu bersinar. Dan ayat yang terakhir katakan dalam 1 Timotius 6:14-16, baginya lah hormat dan karena kuasa yang kekal. Amin. Jadi pengertian bagaimana kita takut akan Tuhan, itulah bagaimana keberadaan Tuhan. Sesuatu yang mulia, yang kudus, yang suci. Dan kita sudah baca itu dalam 1 Timotius 6 ayat 14-16. Jiwa yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai jiwa yang melekat kepada Tuhan, maka seharusnya kita tidak akan pernah tega, kita tidak akan pernah mau, kita tidak akan pernah menganggap hidup ini begitu remeh. Karena Tuhan menjadi satu-satunya orang yang kita tinggikan, kita agungkan dan muliakan. Apapun kondisi situasi, ketika jiwa kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya Yusuf. Ketika dia diajak untuk berbuat dosa oleh istri daripada Potifar, maka Yusuf lari. Yusuf tidak mau. Yusuf mengelak perbuatan itu, dan Yusuf tahu itu sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Meskipun ketika Yusuf melarikan dari hal-hal yang tidak berkenan itu, Yusuf harus menerima masalah besar. Dia dipenjara, dia dihina, dalam hidup yang begitu tertekan. Tapi Yusuf tidak pernah menyesal. Dan kita tahu akhir kehidupan Yusuf, tidak selamanya dia ada di penjara, tidak selamanya dia dihina, tidak selamanya dia tertekan. Pada satu saat pada waktunya Tuhan, Yusuf diangkat begitu rupa sehingga dia menjadi raja muda di Mesir. Takut akan Tuhan membawa Yusuf bersukacita, taat dan setia kepada Tuhan. Nah, itulah yang bisa saya dan saudara juga lakukan karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Lalu langkah yang kedua, bagaimana kita bisa hidup di dalam sukacita, ketaatan, dan juga kesetiaan, yaitu hanya Tuhan yang dimuliakan. Ayat 23 dari Kolose dikatakan, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan, untuk kita puji, untuk kita muliakan. Karena memang segala sesuatu itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan tulus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus, saya kembali lagi kepada Paulus. Paulus memilih untuk menolak jalan yang mudah, menolak jalan yang mudah. Tapi dia tetap bertahan. Dan dia tetap bertahan sekalipun ada banyak kejadian-kejadian dalam hidup Paulus yang sangat-sangat memprihatinkan. Dia dipenjara, mengalami karam kapal, kedinginan, kelaparan, ada banyak tantangan-tantangan. Tapi Paulus mengerti dan memahami bahwa ini adalah satu proses baginya untuk pada akhirnya dia akan berjumpa dengan Kristus. Dan apa yang dia lakukan itu semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini sesuatu bukti bahwa Paulus ingin supaya Tuhannya yang hanya ditinggikan dan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana kehidupan Paulus itu berfokus kepada Kristus. Paulus juga mengerti bahwa sebagai pengikut Kristus, maka dia harus rela memikul salib. Bukankah
ada ayat yang berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 ada ayat yang berbunyi seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, anugerah Tuhan. Kalau saya dan saudara menerima keselamatan, apa yang kita bisa banggakan dengan diri kita? Karena hidup ini hanya sementara yang ada di dalam dunia ini. Tapi kehidupan kekal itu yang harus kita raih, yang harus kita perjuangkan. Dan kita gak akan bisa menerima kehidupan kekal kalau tidak ada kasih karunia Tuhan. Dia harus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam arti kita menerima kehidupan kekal. Itu sebabnya bagian yang kedua, bagaimana kita bisa bersuka cita, taat dan setia. Kita harus menyadari bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada segala sesuatu yang dapat kita lakukan atau sanggup kita lakukan tanpa kekuatan dari Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang-orang Kristen sekarang yang malas, dalam tanda kutip malas, menderita. Dan hanya mau instan, mencari gampangnya, dan tidak mau melalui proses. Fokusnya bukan kepada Kristus, tetapi kepada berkat yang akan Kristus berikan. Beda, bukan kepada Kristus tapi kepada berkat. Apa yang Kristus bisa berikan kepada orang itu. Mengasihi Tuhan secara total artinya siap sedia untuk menjalani hidup ini sekalipun dalam penderitaan. Bagi orang-orang yang setia, penderitaan adalah satu proses untuk menghidupi salib. Tidak heran ketika diizinkan menderita, mereka terus menjalani hidup itu dan menjadi semangat. Karena Roma 8 ayat 18 berkata, semua penderitaan-penderitaan kita di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang kelak kita akan terima ketika kita sudah menyelesaikan jalan hidup kita di dalam dunia ini. Jadi, poin yang kedua, bagaimana kita bisa bersuka cita, taat, setia, yaitu ingat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak layak kita menerima pujian, penghargaan. Dalam arti kata, kalau kita mungkin tidak menerima itu di dunia lalu kita kecewa. Kita menyesal mengikut Tuhan. Karena kemuliaan sesungguhnya, pujian sesungguhnya hanya bagi Tuhan. Dan hal yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa bersuka cita, taat dan setia. Ada bagian yang sudah ditentukan Tuhan menjadi upah buat orang-orang yang mau melakukan seperti yang Tuhan tetapkan. Di dalam Kolose ayatnya yang ketiga, Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan Tuhan sudah menetapkan bagian yang sudah atau harus ditentukan bagi kita. Dan ini berbicara mengenai upah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti menghendaki yang namanya upah, yang namanya penghargaan. Tapi Tuhan tidak usah diperingatkan ketika kita sudah setia, ketika kita sudah taat, ketika kita sudah melakukan bagian kita, lalu sepertinya kita harus mengingatkan Tuhan, mana upah bagiku, mana penghargaan bagiku. Tidak seperti itu, karena memang Tuhan sudah menetapkan bagi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, seorang yang bernama Henry
Wadsworth Longfellow berkata seperti ini, tenanglah hati yang duka dan berhentilah menyesal. Di balik awan matahari masih bersinar. Nasib Anda adalah nasib umum bagi semua. Ke dalam setiap hidup hujan pasti turun. Ada hari-hari yang pasti gelap dan suram. Saudara, mungkin saudara masih ingat pujian yang mungkin saudara suka nyanyikan. Pujian ini berkata atau berbunyi seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bapak Ibu, tidak selamanya, tidak seharusnya jalan itu selalu rata. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengalami itu. Di dalam hari-hari yang berat, di dalam pergumulan-pergumulan hidup, kita mengalaminya seperti itu. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Itu sebabnya, marilah kita menjadi orang-orang yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada bagian yang sudah ditentukan Tuhan bagi yang melakukan perintahnya, yaitu upah yang Tuhan sediakan. Dan saudara, ini menjadi sesuatu yang menyemangati hidup kita, bahwa setiap jerih lelah kita, setiap pengabdian kita kepada Tuhan, ada sesuatu yang menanti di ujung sana. Hari ini saya dan saudara masih harus melewatinya, masih harus menjalaninya. Dan ada waktu yang masih Tuhan berikan. Waktu ini singkat saudara, amat singkat. Kita keluarga besar GSCA Puri dan Geraha Raya khususnya baru saja kehilangan akan seorang pengerja yang kita kasihi tentunya semua, yaitu Pak John Elisa. Dan mendengar bagaimana cara Tuhan memanggil, semua menjadi terkejut, semua menjadi tidak habis pikir, semua menjadi bilang kok bisa seperti itu. Tapi masalahnya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kematian seperti apapun tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana kesiapan kita ketika Tuhan memanggil kita. Dan saya percaya Pak John Elisa sudah ada bersama dengan Bapa di surga, dan dia menjadi satu figur pengerja yang baru saja tahun ini diangkat bagian diakonia, bagian membantu bansos dan sebagainya, dia lakukan dengan baik. Dan hari ini dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Kita nggak tahu waktu kita Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kita tahu, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Saudara, biarlah semua ini menjadi satu kerinduan kita kepada Tuhan. Bahwa kita mau hidup bersukacita di dalam Dia. Kita mau hidup taat, kita mau hidup setia. Dan kita harus menjaga hidup ini supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan semua yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan sudah katakan. Dan marilah kita akan setia kepada Tuhan. Matius 5 ayat 16 katakan, hendaklah terangmu itu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan pernah menyesal melakukan kebaikan-kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Lakukan terus, karena ada waktunya Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini, di dalam minggu pertama, dalam bulan yang baru, di hadapan kita ada meja perjamuan kudus. Sebentar kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Maka sebelumnya kita sudah diingatkan di dalam Kolose 3:22 sampai 24 yang pagi ini saya boleh sampaikan bahwa Yesus pun
saudara, sudah melakukan segala sesuatu bagi saya dan saudara, termasuk menyerahkan nyawanya karena kasihnya yang besar untuk kita. Dia menerima salib yang berat itu sebagai bukti kasihnya yang besar. Dia taat dan setia di dalam proses penebusan umat manusia. Dan dia rindu kita boleh memilih jalan salib itu. Namun di ujung sana menanti kehidupan yang kekal. Mari tetap bersukacita, tetap taat dan setia, karena Tuhan memiliki sesuatu yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Siapkan hatimu dan kita akan menikmati berkat juga di dalam perjamuan kudus ini. Dan sekarang, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam bagian perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, persiapkanlah roti, anggurmu, atau apa saja yang engkau ada di rumah untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada pagi ini. Dan saya memohon dengan sangat bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut dalam perjamuan kudus ini, marilah siapkan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita menghormati Dia di atas segala-galanya. Saya akan mengajak atau membaca beberapa ayat terlebih dahulu, dan kemudian kita akan mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, mulai ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu, mari persiapkan, dan saya akan mengajak kita semua menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sementara kita naikkan pujian ini, mari ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dan berhenti sampai hari ini. Apapun itu, Tuhan tetap baik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku
buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari kita dalam sikap hormat kepada Tuhan. Kita akan ambil roti dan pegang di tangan kanan kita. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Mari kita berdoa sebelum kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik, dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu sudah hancur karena pelanggaran dan dosa kami. Dan kami melakukan pagi ini perjamuan kudus sebagai satu peringatan akan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu yang hancur. Sekarang Tuhan, kami akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah jiwa kami boleh melekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh-Mu yang sudah dikorbankan untuk kami orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari ambil cawan-Mu. Pegang di tangan kanan kita dan mari kita berdoa sebelum kita minum dari cawan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tangan kanan kami ada cawan dan air anggur yang melambangkan darah Tuhan. Darah yang sudah tercurah, darah yang begitu mahal nilainya. Karena darah-Mu ini menebus setiap pelanggaran dan dosa kami. Dihapus dari merah kermisi menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Betapa berarti darah-Mu bagi keselamatan kami. Dan sekarang kami akan minum ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia sejenak. Mari kita bermazmur untuk Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan. Oh syukur, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Bersyukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur padamu
selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi ini. Dan hamba percaya semua sudah diberkati Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dengan iman dijamah di dalam nama Yesus. Ada pemulihan terjadi karena kuasa Tuhan mengalir, hadirat Tuhan bekerja. Setiap ikatan dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Tidak akan pernah bisa kami membalas kasih-Mu. Tetapi apa yang bisa kami lakukan? Kami akan melakukan dengan segenap hati kami. Kami akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan kebenaran. Karena sesungguhnya Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengikuti ibadah ini. Dan juga kita sudah bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Dan kita ada di acara atau di ujung ibadah online pagi ini. Saya berterima kasih buat semua penata layan yang sudah menolong kita dalam ibadah online ini. Dan juga terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, perjamuan kudus, dan Tuhan selalu baik. Pada minggu pertama ini, saya juga sebentar akan berdoa buat persembahan-persembahan yang akan saudara bawa itu, yaitu persembahan perpuluhan, misos atau persembahan-persembahan yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan. Kiranya itu kita akan bawa dengan rasa hormat dan syukur. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama di bulan Juli. Tuhan memberkati dan semangat terus. Kita mau tetap berjuang, kita mau tetap setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan juga sekali lagi atas nama keluarga besar GSCA Puri dan Geraha khususnya, saya juga ikut berempati atas dipanggil pulangnya pengerja kita Bapak John Elisa, yang sebenarnya pada bulan ini dia ditabiskan menjadi PI di Banten. Tapi dia sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Kiranya Ibu Evi, Evelyn, Angie dan juga keluarga diberikan penghiburan terus, kekuatan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dan sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah online ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa menutup ibadah online ini dan tetap semangat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong ibadah online ini dan kami bersyukur buat lawatan Tuhan bagi hati yang haus dan rindu. Hamba percaya Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memulihkan. Dan terima kasih Tuhan sudah memberi kami kesempatan sampai hari ini. Doa hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap keluarga-keluarga, pekerjaan, usaha, studi dari anak-anak kami Tuhan. Turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba juga berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Juli. Berkat-Mu turun atas mereka semua. Tetap setia, tetap dekat dengan Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa secara khusus buat keluarga daripada Bapak John Elisa almarhum, yaitu Ibu Evi, Evelyn, Angie dan keluarganya. Tuhan beri terus penghiburan buat mereka, kekuatan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini atau hari-hari ini jemaat-jemaat Tuhan akan membawa persembahan-persembahan, baik itu perpuluhan, misos atau persembahan yang seperti biasanya. Tuhan akan memberkati semua dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga doa sehati untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Pulihkanlah Bapa, Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu sehingga
virus yang membawa banyak kematian ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan menolong kami semua. Kami rindu untuk bisa beribadah di rumah-Mu seperti sedia kala. Dan pada waktunya Tuhan, kami percaya itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaatku baik di Puri Geraha. Marilah angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tanggung jawabmu, diberkatilah studi dari anak-anakmu, diberkatilah hari-harimu, kebutuhanmu, bahkan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan selalu ada dan menyertai. Dan berkat ini diturunkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.